Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Febri Pamungkas dari kelas 12 TAB 2 nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah saya buat tentang pengetesan kinerja AC dan persiapan unit AC. Yang pertama, A. Pengetesan kinerja air conditioning atau AC, inspeksi visual dalam keadaan engine mati. Kinerja sistem air conditioning yang benar merupakan sasaran utama, baik ketika melakukan perawatan preventif atau perbaikan besar. Terdapat beberapa langkah untuk melakukan sesuatu tes kinerja saat engine dalam keadaan mati, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ini ada gambarnya kompresor drive belt. Yang kedua evaporator blower. Yang ketiga adalah motor blower. Dan yang keempat adalah saluran udara atau duct dan pengontrol lower. Pertama kita akan membahas tentang kompresor drive belt. Kompresor drive belt mungkin rusak atau longgar. Drive belt yang rusak harus diganti pada saat memasang sabuk yang baru atau mengencangkan sabuk yang longgar. Gunakan alat pengukur ketegangan belt Caterpillar atau lihat spesifikasi pabrik pembuat. Untuk spesifikasi pengencangan belt dapat dilihat pada buku pedoman servis mesin yang tepat. Yang kedua yaitu inspeksi kondensor. Inspeksi kondensor dilakukan untuk melihat adanya kotoran dan puing lain yang dapat menghambat aliran udara dan dapat mengakibatkan pendinginan yang buruk serta mengakibatkan kerusakan pada kompresor. Evaporator blower atau evaporator fan hanya dapat bekerja efektif jika saluran udara bebas. Kondensi menangkap kotoran dan puing pada sisi blower pada evaporator. Kotoran dan puing membentuk suatu lapisan yang menghalangi aliran udara evaporator. Ini harus dibuang. Periksa filter udara segar dan udara resirkulasi. Bersihkan atau ganti filter sebagaimana jika diperlukan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan pada motor blower. Yang ketiga ini periksa motor blower untuk operasi yang memuaskan. Operasikan blower motor dengan kecepatan tinggi. Jika diperlukan, putar key switch ke on untuk memberikan tenaga pada motor blower. Lakukan perbaikan jika aliran udara tidak meningkat. Pada saat pengontrol dipindahkan dari kecepatan rendah ke kecepatan yang lebih tinggi, jika motor mengeluarkan bunyi atau jika motor gagal untuk beroperasi dalam beberapa kecepatan. Yang keempat ini kita mengecek saluran udara. Perhatikan semua saluran udara atau duct dan pengontrol lower. Pengontrol harus dapat bergerak bebas tanpa melekat atau mengikat. Itu ada gambarnya ya, Sudan. Kemudian B. B ini inspeksi operasi ketika engine hidup. Pada saat melakukan pemeriksaan operasi air conditioning, mesin harus beroperasi pada suhu normal dan sistem air conditioner harus stabil. Kemudian pasang manifold gauge-set, nyalakan engine dan tingkatkan kecepatan engine sampai kira-kira 1000 rpm. Kemudian nyalakan sistem air conditioning. Pasang kontrol suhu pada posisi maksimum dan pasang fan switch pada posisi tinggi. Operasikan selama 10-15 menit. Jadi kita harus menunggunya selama 10-15 menit. Kemudian naikkan kecepatan mesin hingga 1300 sampai 1400 rpm. Lakukan pemeriksaan operasional sistem air conditioning. Ini adalah gambar manifold gauge-set dan itu sudah ada penjelasan dari nomor-nomornya ya. Kemudian satu, Schrader valve. Schrader valve digunakan untuk menghubungkan manifold gauge set ke sistem air conditioning. Schrader valve menghilangkan kebutuhan penggunaan service valve dalam sistem. Schrader valve secara efektif menyekat pendingin di dalam sistem sampai schrader valve terbuka. Schrader fitting pada sisi tinggi yaitu yang nomor 2
nomor 2 ini ya, lebih kecil dibandingkan dengan fitting di sisi rendah. Yang di sisi rendah ini yang nomor 1 ini, kemudian yang nomor 2 yang di bawah ini. Yang satu yang di atas itu. Kemudian perbedaan pada ukuran fitting adalah untuk menghindari manifold gouge dihubungkan ke sisi tekanan yang salah. Jadi agar tidak salah maka ukurannya dibuat berbeda. 2. Suhu inspeksi operasi saat engine hidup. Ketika udara sekeliling di bawah 24 derajat Celcius atau bisa dibilang 25 derajat Fahrenheit, perbedaan suhu minimumnya adalah 100 derajat Celcius, 11 derajat Celcius atau 20 derajat Fahrenheit. Jika udara sekeliling antara 24 sampai 30 derajat Celcius atau dalam Fahrenheit itu 75 sampai 90 derajat Fahrenheit, itu perbedaan suhu minimumnya harus 14 derajat Celcius atau 25 derajat Fahrenheit. Ketika udara sekeliling di atas 32 derajat Celcius atau 90 derajat Fahrenheit, maka perbedaan suhu minimumnya harus 17 derajat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit. Dan yang C, ini adalah receiver dryer. Ini adalah gambarnya. Yang nomor 1 ini adalah inletnya, ya ini inlet. Kemudian yang nomor 2 ini outlet. Yang inletnya dari sini adalah gambar yang sebelah kirinya pemirsa ya. Yang kanan ini adalah outlet. Kemudian yang ketiga ini adalah quick disconnect fittings untuk menghubungkan, memutus dan menghubungkan. Kemudian cara melepaskan dan memasang receiver dryer. Pendingin yang berada di dalam sistem harus dikumpulkan pendinginnya. Jika receiver dryer tidak memiliki pemutus hubungan cepat, seperti yang nomor 3 ini adalah pemutus hubungan cepat yang tadi saya maksud, yaitu pemutus hubungan cepat. Jika receiver dryer memiliki pemutus hubungan cepat, lakukan prosedur berikut ini. Pertama, hentikan mesin selama 5 menit. Hal ini memungkinkan sistem air conditioning meratakan tekanan. Kedua, lepaskan inlet hose, yaitu yang nomor 1 tadi, dari receiver dryer lama pada pemutus hubungan cepat air conditioner. 3. Hubungkan selang yang telah dilepaskan pada langkah kedua ke inlet pada receiver dryer yang baru. 4. Putuskan hubungan listrik pada receiver dryer yang lama. Kemudian hubungkan koneksi listrik ke receiver dryer X00002 dryer yang baru. 5. Tambahkan 30 ml oli pendingin pada sistem. Ini catatannya adalah jangan menambah oli pendingin jika kompresornya juga diganti. Kalau kompresornya diganti itu tidak usah ditambahi oli pendinginnya. Kalau tidak diganti boleh ditambah. Kemudian yang keenam adalah hidupkan mesin. Operasikan sistem air conditioning selama 1 menit. Yang ketujuh, sementara sistem air conditioning beroperasi, lepaskan outlet hose yang nomor 2 itu dari receiver dryer yang lama. Lepaskan receiver dryer lama pada pemutus hubungan cepat air conditioner. Yang 8, hentikan mesin selama 5 menit. Hal ini memungkinkan sistem air conditioning meratakan tekanan. Yang nomor 9 yaitu sambungkan outlet hose yang nomor 2 tadi yang telah dilepaskan pada langkah ke-6 ke receiver dryer yang baru. Itulah adalah cara-cara untuk melepas dan memasangkan receiver dryer. Kemudian yang D ini adalah persiapan unit air conditioner untuk penggunaan musiman. Yang pertama yaitu bersihkan filter udara segar atau pasang filter udara yang baru. Kemudian periksa kondenser coil dan periksa evaporator coil. Ketiga, periksa pipa saluran untuk aliran kondensasi. Kemudian periksa koneksi kawat listrik untuk kompresor. Jika perlu dibersihkan koneksi kabel kawat untuk kompresor. Yang keempat, untuk sistem yang tidak terbiasa dengan periode perpanjangan, jalankan kompresor setiap bulan selama 30 detik. Ini digunakan untuk mencegah sekat pada shaft mengering, kebocoran oli, dan pendingin. Kelima, periksa
kondisi dan ketegangan kompresor dive belt. Yang nomor 6, periksa semua selang dan penghubung untuk memeriksa kebocoran pendingin. Nah, ini kebocoran dapat diidentifikasi oleh hal berikut ini, yaitu contohnya akumulasi oli, akumulasi debu, dan akumulasi cat. Ini caranya periksa selang untuk memeriksa area yang rusak, kemudian ganti selang yang rusak. Jika diperlukan, tambahkan pelindung pada selang-selang atau relokasi selang. Yang nomor 7 ya, ini adalah lakukan pemeriksaan kinerja ketika mesin menyala ya ini ya. Suhu luar harus sekurang-kurangnya 21 derajat Celcius. Jika pemeriksaan kinerja menunjukkan suatu pengisian yang rendah, sedangkan sistem tersebut telah digunakan selama 2 tahun atau lebih, maka laksanakan langkah-langkah berikut ini. A. Periksa sistem tersebut untuk mencari adanya kebocoran. B. Lakukan pengumpulan pendingin dan pengisian sistem. C. Ganti receiver dryer, inline dryer, dan akumulator dengan bahan pengering atau disinfektan. Yang ke D, evakuasi sistem selama 30 menit. E. Isi ulang sistem tersebut sesuai dengan spesifikasi. F. Periksa sistem untuk melihat adanya kebocoran. G. Lakukan lagi pemeriksaan kinerja setelah sistem diisi. Kemudian yang nomor 8 ya, ini adalah hendaknya diingat bahwa mengisi suatu sistem mengharuskan pengisian yang tepat sesuai dengan beratnya. Kemudian ganti dryer setiap tahun. Lalu periksa penutup debu atau dust cap untuk memastikan bahwa penutup debu yang berada pada servis port kencang. Ini adalah masalah yang umum maksudnya masalah AC yang umum gitu loh. Tekanan yang pertama ya, ini tekanan yang normal dan pendinginan kabin yang tidak cukup. Kemudian tekanan sisi tinggi dan sisi rendah adalah rendah. Tekanan sisi tinggi dan sisi rendah adalah terlalu rendah, dan tekanan sisi tinggi adalah rendah, dan tekanan sisi rendah adalah tinggi. Ini adalah gambarnya ya. Ini bisa dilihat sendiri ya. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.